Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak sekalian? Kabarnya gimana? Sehat? Oke, bahagia? Bahagia. Baik, yang tidak kalah penting adalah bahagia. Jadi selain sehat harus bahagia. Baik, kita ketemu lagi di pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, siapa yang siap mimpin doa dulu? Angkat tangan. Oke, Mas Rafli, silakan Mas Rafli. Berdiri Mas Rafli. Ya. Silakan sini Mas Rafli. Nah. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Rafli. Baik, tadi kita sudah berdoa ya. Semoga dengan berdoa yang dipimpin Mas Rafli tadi, kegiatan pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik dan juga memberi kebermanfaatan yang baik pula untuk kita semua. Gitu nggih? Pak Jen lakukan absensi dulu ya. Bentar. Agung ada? Oke, Agung. Kemarin nggak masuk kemana Agung? Sakit ya kemarin ya? Oke, sekarang udah sehat? Oke, good. Agung Zalfa. Aji? Selalu siap Aji ya. Alfi Wignes? Oke. Kemudian Alivia? Oke. Andika? Anggun? Arjun? Oke, penuh hadir ya Arjun. Oke. Arung Nabil? Masya Allah. Kemarin tuh kamu sering nggak masuk, kenapa nak? Sakit ya? Oh, batuk pilek memang musimnya, tapi udah sembuh sekarang. Kalau masih batuk pilek pakai masker nggak apa-apa ya. Ayu Regita, ya Cornel, kemudian Derry, Dirwa, Dita, Eca, oke, Fadlan, yuk, kemudian Helen, oke, Jasmine, Ines, Christine, oke, Muhammad Rafli, good, Nabel, kemudian Nurlia, oh sakit Nurlia ya, semoga cepat sembuh ya. Novan, oke, kemudian Novita, Nurul, oke, Rian Firdaus, oke, Salman Khan ya. Shirley, oke, selamat Shirley ya, lolos OSN provinsi ya. Keren. Aplaus dong buat Shirley ya. Sultan, sudah. Sultan, oke. Ulil, Vanes, Faris, ada. Ferlin, oh sakit juga, banyak sakit ya. Yelsi, oke, Zaskia. Baik, terima kasih. Semoga teman-teman kalian yang hari ini berhalangan hadir karena sakit, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Baik, anak-anak sekalian, sekarang coba kalian berdiri dulu, semuanya berdiri. Yuk, berdiri. Ya, berdiri. Coba lihat kanan kiri temenmu ya, yang bajunya nggak rapi dan lain sebagainya. Coba lihat, diingatkan. Kemudian lihat bangkumu kanan kiri, kalau ada sampah diambil, dibuang di tempat sampah. Ada nggak kira-kira? Biar rapi ya, yuk. Sudah? Silakan dibuang di tempat sampah, enggak apa-apa. Silakan. Mas Arjun dibuang tempat sampah Arjun. Ya, Mbak Ulil. Nah, biar rapi ya tempat duduknya, biar ruang belajarnya biar bersih, rapi. Oke. Terima kasih Mas Arjun, Mbak Yelsi, Mbak Ulil. Baik, silakan duduk. Terima kasih ya semuanya. Silakan duduk. Baik, anak-anak sekalian, Pak Jen tidak akan bosan-bosan ya mengingatkan tentang kesepakatan kelas, kira-kira begitu ya. Yang dulu di awal pembelajaran kita, pertemuan kita sudah susun keyakinan kelas kita masing-masing. Pak Jen nggak akan bosan mengingatkan itu ya.
Kira-kira ada yang masih ingat betul? Belum? Enggak? Terkait dengan kesepakatan kelas kita. Nah ini ya, kira-kira ini ya. Mulai dari tepat waktu ya, masuk dan keluar kelas, serta mengikuti pembelajaran secara penuh. Tadi juga tidak ada yang terlambat, terima kasih ya. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar tadi sudah dipimpin oleh Mas Rafli. Kemudian menyimak penjelasan guru dan teman saat presentasi atau diskusi. Ingat, nanti ada sesi diskusi, ada sesi presentasi dari temanmu. Tolong diikuti dengan seksama, dengan kehadiran penuh, gitu ya. Kemudian bertanya jika tidak mengerti, tanya aja kalau nggak ngerti ya. Kemudian saling tolong menolong dengan sesama. Tentu dalam diskusi nanti kalian juga harus tetap saling bantu satu sama lain, gitu ya. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas tadi sudah diaplikasikan, gitu ya. Terima kasih tadi. Kemudian izin jika mau keluar kelas. Kira-kira mau ditambah atau dikurangi atau gimana kesepakatan kelas ini? Cukup? Cukup ya. Oke, baik, terima kasih. Anak-anakku sekalian, kemarin sore Pak Jen sudah ngirim link drive ya terkait dengan bahan ajar atau materi yang Mbak Jen kirim di WA grup kita. Kira-kira jujur aja ya, nggak usah sungkan-sungkan. Ada nggak yang sudah melihat sepil tipis-tipis lah? Ada yang sudah melihat? Angkat tangan. Masa belum ada yang lihat? Rafli sudah lihat ya? Oke, Derry sudah, siapa? Kines sudah, Alin sudah, Sirli sudah, yang lainnya? Sudah. Yakin ini? Yakin. Ya, oke, baik. Terima kasih ya. Yang penting adalah ketika bahan ajar itu disepil tipis-tipis. Kebetulan bahan ajar kemarin juga mencakup pertemuan yang sebelumnya juga, tapi Pak Jen tambah terkait dengan pertemuan hari ini. LKPD-nya juga Pak Jen taruh di link drive tersebut. Oke ya, baik. Untuk lebih menguatkan pemahaman kalian, maka Pak Jen juga kirim tadi pagi link Mentimeter. Sekarang silakan adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, buka link Mentimeter tersebut, kemudian jawab pertanyaannya ya dengan cara begini. Nama jawabannya apa? Ngerti? Bisa ya? Bisa dipahami ya? Oke, silakan dibuka. Ayo, silakan dibuka link Mentimeternya di WA grup ada ya? Oke, silakan. Yang dipelajari, kira-kira materi yang berada di bahan ajar itu tentang apa, Mbak? Tadi sudah spill tipis-tipis. Ya, saya itu belajar tentang itu, Pak. Apa itu pengertian AI, terus etika dalam menggunakannya. Oke, good. Apa lagi? Ya, bagaimana cara kita itu bertanggung jawab dalam menggunakan AI. Dalam penggunaan AI ya. Oke, luar biasa. Terima kasih. Baik, tepuk tangan buat Shirley ya. Oke, tadi terima kasih sudah menyampaikan atau menjawab beberapa pertanyaan pemantik dan luar biasa. Tadi ada Mbak Shirley, kemudian Mas Rafli dan sebagainya sudah membantu menjelaskan begitu ya terkait dengan pendapat kalian atau jawaban kalian. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran inti, Pak Jen akan menjelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada beberapa tujuan pembelajaran, mulai dari yang pertama mengidentifikasi ya prinsip dasar kerja perangkat kecerdasan artifisial, kemudian mengoperasikan secara mandiri kolaboratif kecerdasan artifisial seperti ChatGPT, Gemini, Gamma, Qwen, dan lain-lain ya untuk menyelesaikan tugas-tugas kalian sederhana gitu ya. Kemudian menganalisis secara kritis manfaat dan resiko penggunaan KA dalam konteks sosial termasuk isu-isu etika, hoax, dan privacy digital. Kemudian menyampaikan gagasan melalui produk kampanye digital. Bisa dalam bentuk poster, infografis, ataupun juga video yang mencerminkan pemahaman terhadap penggunaan AI atau KA secara etis. Dan yang terakhir, berpartisipasi dalam kerja kelompok dan presentasi menunjukkan sikap kolaboratif, komunikatif, dan bertanggung jawab sebagai warga digital. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian cakupan materinya, nah ini ya nanti kita akan belajar tentang kolaborasi cerdas dengan perangkat
kecerdasan artifisial dari pengoperasian hingga etika penggunaan. Saya yakin, Pak Jen yakin sekali bahwa kalian sebenarnya sudah sangat familiar dengan kecerdasan artifisial ya. Yang sudah familiar dengan kalian kira-kira apa? Apa? Oke, ChatGPT, apalagi? Gemini, oke, good, apalagi? Cici, good, apalagi? Canva, oke, good, apa? Meta, apalagi? Banyak ya, banyak. Nanti kalian bebas mengeksplor kecerdasan artifisial dalam kegiatan pembelajaran hari ini, oke ya? Kemudian pada kesempatan kali ini, Pak Jen juga akan melaksanakan penilaian anak-anakku sekalian ya. Ada beberapa ranah penilaian ya, mulai dari penilaian formatif sikap, ya, tentu saja Pak Jen nanti akan melaksanakan pengamatan terhadap sikap kalian dalam kegiatan belajar mengajar hari ini, kemudian penilaian formatif pengetahuan ya, melalui tugas dan presentasi. Nanti ada diskusi kelompok, ada penugasan dan presentasi, nanti akan ada lembar kerja study day ya. Kemudian penilaian keterampilan melalui praktek langsung. Jadi nanti ada prakteknya juga. Kegiatan penilaian yang Pak Jen lakukan itu dilakukan secara individu maupun kelompok. Nah ini kan sudah bentuk kelompok ya. Pak Jen juga terima kasih kan sudah bentuk kelompok. Yang beberapa pertemuan yang lalu kita sudah bentuk, ini sudah rapi, duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Gitu ya. Oke. Ini adalah link materinya. Nah yang sudah kalian akses, yang sudah Pak Jen juga kirim di grup WA di malam ya. Ada beberapa yang sudah apa namanya? Sudah mencoba membuka ya, tapi juga masih ada beberapa yang belum buka. Tapi tenang saja, nanti kita akan belajar bersama. Siap nggak kira-kira? Ya. Nah, wajahnya senyum dulu. Ya. Rian, masih sakit Rian? Oke, baik. Terima kasih ya. Kita akan belajar. Pak Jen akan review tipis-tipis terkait dengan materi nanti. Oke, ya. Cukup? Baik. Pak Jen akan menjelaskan review ulang secara singkat saja terkait dengan materi yang kita pelajari atau yang sudah kalian buka di bahan ajar ya. Yang pertama ini ya, kecerdasan artifisial untuk peserta didik menjawab tantangan pendidikan masa depan ya. Mulai dari alat bantu ya, alat bantu belajar ya, sampai dengan untuk apa lagi biasanya? AI untuk apa aja kamu? Untuk alat belajar ya, sebagai referensi begitu ya. Terus sebagai apa lagi biasanya? Hah? Keren, curhat gitu ya. Jomblo ya Mas Salman ya. Curhat juga man ya, boleh, enggak apa-apa. Ada lagi? Oke, bisa membuat poster dan sebagainya. Ada banyak ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, sebelumnya pengertian KA dulu. Ada yang kemarin sudah lihat ya. Mbak Shirley KA. Atau siapa yang pengen bacakan ini? KA siapa? Faris, Iris. KA apa Iris? Itu? Kecerdasan artifisial atau artificial intelligence atau artificial intelligence ya, adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem atau mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia. Artinya mesin atau program komputer bisa berpikir, belajar, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah seperti manusia. Oke, good. Ya itu artificial. Tepuk tangan lah buat ya, buat Faris. Nah, cukup paham ya? Oke, lanjut. Kemudian, nah ini cara kerja KA atau kecerdasan artificial ya. Mulai dari dia belajar dari data learning ya, kemudian menggunakan algoritma cerdas, natural language processing, dan lain sebagainya ya. Nanti bisa dipelajari secara lebih singkat lagi. Secara sederhananya belajar dari data mesin atau mesin learning itu adalah cerdas dan tidaknya KA itu sebenarnya tergantung dari kalian ya. Jadi KA sehebat apapun itu harus dipahami sebagai apa? Sebagai alat bantu, betul Mbak Christine, atau tools. Ya, jangan jadikan segalanya, enggak. Itu cuma alat bantu saja. Begitu nggih. Nah, hebat dan tidaknya, bagus dan tidaknya itu tergantung dari pemakai atau kalian sebagai user. Ya, jadi dia belajar dari kebiasaan yang kalian lakukan atau yang kalian berikan terhadap kecerdasan artifisial yang kalian pakai. Kira-kira begitu ya. Oke, baik. Berikutnya anak-anakku sekalian, AI sehebat apapun itu memiliki kelemahan. Nah, kira-kira kelemahannya adalah ini. Yang pertama adalah tidak memiliki nilai moral
atau empati, tidak punya perasaan. Ya, kemudian rentan terhadap bias data. Pernah nggak anak-anakku sekalian cari apa, hasilnya apa gitu? Pernah ya? Sering ya? Oke, baik. Kemudian tidak selalu akurat atau benar, kemudian ketergantungan. Nah, ini yang bahaya. Ketergantungan atau edik dan penurunan kemandirian. Kadangkala anak-anak sekalian kan sering ya nyari jawaban, kemudian dapat jawaban langsung saja ditulis, kan gitu sering ya? Oke, padahal pertanyaannya apakah akurat? Belum tentu, perlu dianalisis ulang gitu loh. Jangan langsung di copy paste kerjakan, jangan. Perlu di copy diteliti ulang, kira-kira begitu ya. Kemudian pelanggaran privasi dan keamanan tidak cocok untuk semua konteks pembelajaran ya. Ini yang terakhir, kesimpulannya adalah kejadian artificial adalah alat yang kuat tapi tidak sempurna. Ya, perlu panduan manusia, ya, guru, orang tua, dan kebijakan etis agar KA benar-benar mendukung pendidikan yang adil, humanis, dan bermakna. Oke, ada pertanyaan kira-kira terkait dengan ini? Silakan, angkat tangan. Silakan, ayo, monggo. Siapa? Mbak Jasmine mungkin ada pertanyaan? Apa Mbak Jasmine? Biasanya pakai apa sih Mbak Jasmine? Ya, Gemini sama ChatGPT. Seringnya pakai Gemini sama ChatGPT. Oke, kira-kira ada pertanyaan nggak terkait dengan kelemahannya? Kalau misal jawabannya itu kurang Spesifik gitu ya? Spesifik, kita harusnya Oke, tadi sudah Pak Jen spill ya, kelemahan kecerdasan artificial salah satunya adalah rentan terhadap bias data. Ya, jadi kalau misalnya hasilnya tidak spesifik, Mbak Jasmine itu sebenarnya bisa memodifikasi prompt. Tahu prompt ya? Prompt itu adalah perintah. Jadi perintah untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan keinginan. Promptnya lebih didetailing saja. Sebenarnya itu yang pertama. Terus kemudian sekalian ya, sebenarnya ini juga untuk pertemuan yang berikutnya. Dalam metode prompting itu ada dua Mbak. Ada yang namanya zero shot dan juga ada yang namanya few shot. Kalau zero shot itu dengan cara kita memasukkan prompt secara langsung. Jadi misalnya nama saya Jasmine begitu ya. Kemudian saya seorang expert, tolong buatkan saya bla 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 kayak gitu. Ya, itu secara langsung. Tapi kalau few shot itu kita melampirkan sebuah file di dalam ketika kita proses prompting itu kita melampirkan sebuah itu bisa disesuaikan juga. Nanti hal tersebut kita lebih detail pelajari di pertemuan berikutnya gitu ya. Terima kasih, luar biasa Mbak Jasmine. Ada lagi yang bertanya? Tepuk tangan dong Mbak Jasmine. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Iya silakan. Bentar, monggo. Gimana, Lek? Bagaimana agar kita tidak ketergantungan terhadap AI? Oke, supaya tidak tergantung dengan AI, gitu ya. Ada yang bisa bantu jawab? Angkat tangan. Ada? Oke, Mas Raffi, kembali lagi. AI tadi apa? Alat. Oke, alat bantu. Harus kita posisikan AI itu hanya sebagai alat bantu, sebagai rekan belajar, sebagai asisten belajar kita. Jangan semuanya kita kita serahkan ke AI, jangan. Itu pertama. Nah, makanya perlu juga ketika kita menggunakan AI, perlu juga kita dasari dengan etika penggunaannya. Gitu ya. Maka nanti setelah ini kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan AI, kita hubungkan dengan etika penggunaannya. Itu Mas Rafli ya. Oke, terima kasih juga, tepuk tangan juga buat Mas Rafli ya. Ada lagi? Cukup? Oke, baik, terima kasih. Tadi kita sudah review bersama terkait dengan materi ya. Nanti lebih detailnya nanti bisa kalian kuatkan dalam kegiatan diskusi kelompok atau belajar bareng dalam kelompok belajar. Itu nggih. Baik. Pak Jen juga sudah kirim sebenarnya di link draft itu ya, LKPD atau lembar kerja untuk kegiatan belajar kita hari ini. Nah ini kira-kira setelah ini kan sudah sesuai dengan kelompoknya yang kemarin kita susun ya. Silakan habis ini pahami LKPD-nya, kemudian silakan dikerjakan. Kira-kira dalam LKPD ini ada 3 kegiatan ya. Semuanya tolong dikerjakan hari ini. Gitu nggih. Nanti hasilnya sebenarnya kalian punya kebebasan untuk mempresentasikan dalam bentuk apapun. Bisa dalam bentuk infografis Pak,
Boleh. Dalam bentuk apa lagi misalnya? Hah? Oke, PowerPoint boleh. Apa lagi? Video sebenarnya boleh juga. Apa lagi? Artikel juga boleh. Ya, gitu ya. Nanti silahkan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan tanya aja. Oke? Baik, silakan dimulai. Monggo silakan. Pertanyaan terkait dengan LKPD-nya itu Ini sudah saya mau buat PowerPoint aja. hasilnya dalam bentuk PowerPoint. Oke, nggak apa-apa. Nanti didiskusikan ya. Tunjuk satu teman atau 2 orang untuk nanti perwakilan untuk presentasi. Siap ya? Oke, bisa ya kira-kira? Bisa. Biasanya pakai apa? Pakai apa? KA-nya pakai apa untuk analisis? Ini saya memadukan antara ChatGPT dengan Gemini AI. ChatGPT sama Gemini. Ya, nanti simpulkan jawabannya perbedaannya gimana. Jadi, Oke, baik. saya presentasikan di PowerPoint. Oke, dalam bentuk PowerPoint ya. Oke, yang lainnya silakan diskusikan ya. Pertanyaan terkait dengan LKPD-nya itu Ini sudah saya mau buat PowerPoint aja. hasilnya dalam bentuk PowerPoint. Oke, nggak apa-apa. Nanti didiskusikan ya. Tunjuk satu teman atau 2 orang untuk nanti perwakilan untuk presentasi. Siap ya? Oke, bisa ya kira-kira? Bisa. Biasanya pakai apa? Pakai apa? KA-nya pakai apa untuk analisis? Ini saya memadukan antara ChatGPT dengan Gemini AI. ChatGPT sama Gemini. Ya, nanti simpulkan jawabannya perbedaannya gimana. Jadi, Oke, baik. saya presentasikan di PowerPoint. Oke, dalam bentuk PowerPoint ya. Mas Haji, dan kan ini kaptennya siapa ini? Mas Haji ya? Mas Haji, kira-kira dari LKPD ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas instruksinya? Ya, sudah jelas. Sudah jelas ya. Kira-kira mau bikin seperti apa nanti? Mau dibikin apa namanya presentasinya dalam bentuk apa gitu? Mungkin akan saya buat seperti hanya dengan PPT saja. Ada PPT ya. Oke, PPT. Nanti PPT biasanya bikin dengan apa? Dengan KA atau dengan apa? Dengan aplikasi Canva. Canva. Oke, bisa. Juga nanti juga bisa coba di Gamma ya. Oh iya. Oke. Terus KA-nya apa yang untuk menganalisis? Menggunakan ChatGPT, Ya. ini dan juga Quen. Oke, baik. Terima kasih ya. Yang lainnya bisa nanti bareng-bareng dikerjakan bersama, gitu ya. Diskusi. Terima kasih Mas Haji. Mas Haji, dan kan ini kaptennya siapa ini? Mas Haji ya. Mas Haji, kira-kira dari LKPD ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas instruksinya? Ya, sudah jelas. Sudah jelas ya. Kira-kira mau bikin seperti apa nanti? Mau dibikin apa namanya presentasinya dalam bentuk apa gitu? Mungkin akan saya buat seperti hanya dengan PPT saja. Gimana? Ada masalah? Aman ya. Oke, LKPD-nya cukup jelas? Oke, baik. Kira-kira apa yang mau dibuat? Kami mau membuat artikel, Pak. Artikel ya. Terus kemudian dari KA-nya yang dipakai apa? Kami menggunakan ChatGPT dan Gemini. ChatGPT dan Gemini ya. Oke, baik. Tapi sudah terbiasa ya, Mbak? Ya, sudah. Oke, baik. Kemudian posternya pakai apa? Posternya kami membuat pakai itu. Pakai ChatGPT juga. Oke, baik. Ya, nanti dipresentasikan ya. Dalam bentuk apa presentasinya? Rencananya? Sebuah artikel. Di artikel ya. Oke, baik. Terima kasih. Apa? Zaskia, gimana Zas? Aman Zas? Aman. Aman, yakin? Yakin. Oke, bisa ya. Saling mendukung nanti ya. Kalau ada temennya yang nggak bisa, nanti dia Oke? Oke, terima kasih ya. Iya. Gimana? Ada masalah? Tidak, Pak. Aman ya. Oke, LKPD-nya cukup jelas? Oke, baik. Kira-kira apa yang mau dibuat? Kami mau membuat artikel, Pak. Artikel ya. Terus kemudian dari KA-nya yang dipakai apa? Kami menggunakan Oke. Gimana? Aman? Aman, Pak. Gak ada pertanyaan tentang LKPD-nya? Saya rasa Gak ada ya? Aman, sudah jelas semua ya? Eca. Ini kaptennya Eca? ya. Oh, anggotanya girl semua ya? Oke. Eca pakai apa aja? Pakai ChatGPT sama apa? Untuk perbandingan pakai apa? ChatGPT sama? perbandingannya AI sama Meta AI. Oh, Cici sama Meta. Oke. Kemudian ChatGPT-nya digunakan untuk apa? Referensi saja. Referensi saja ya. Baik. Kalau posternya nanti pakai apa? Pakai infografis. Pakai itu. Iya. Baik, terima kasih. Yang lainnya sudah terbiasa ya menggunakan KA? Ya. Kalau Helen biasa pakai apa lagi? Pakai ChatGPT ya. Oke, kalau biasanya Helen, kamu ChatGPT itu digunakan untuk apa saja? Kalau saya buat menanyakan soal yang sulit. Sulit ya. Iya. Kalau sudah dapat nih Helen, jawabannya. Kemudian kamu apain itu?
Dibaca dulu, Pak. Dibaca dulu, kemudian dipahami dulu ya. Ya. Nggak langsung di copy paste gitu. Enggak, Pak. Yakin ya? Ya. Oke, harusnya memang seperti itu ya. Jangan, karena apa? Sekali lagi, kecerdasan artifisial apapun itu ada bias datanya ya. Tidak selamanya data itu valid atau jawaban itu valid. Perlu ada kaji ulang lagi. Ya, oke. Terima kasih ya. Selamat belajar lagi. Saya lanjutkan. Baik, terima kasih. Tadi sudah luar biasa diskusi kalian, kerja kelompok kalian. Nah, yang pertama ingin presentasi tadi, Rafli ya. Ayo, mana punya Rafli belum? Oke, silakan Rafli maju untuk presentasi. Rafli didampingi temennya atau sendiri? Dampingi siapa? Satu nggak apa-apa, atau terserah Rafli lah. Silakan. Oke, hafal. Silakan Mas Java. Oke. Mas Java bisa operatori di sana, nggak apa-apa. Silakan. Oke, silakan Mas Rafli. Oke, silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok saya yang beranggotakan 6 orang. Di sini saya akan presentasi tentang KA atau kecerdasan artifisial. Untuk yang pertama, perbandingan jawaban antara ChatGPT versus Gemini AI. Ini untuk ChatGPT itu memberikan poin-poin yang lebih sedikit dibandingkan dengan Gemini AI. Namun untuk penjelasannya, Gemini itu memiliki penjelasan yang lebih rinci daripada ChatGPT. Oke. Untuk selanjutnya, menurut kalian apakah jawaban KA selalu benar? Mengapa? Menurut kami, jawaban KA tidak selalu tepat karena tergantung dengan prompt yang kita masukkan ke AI tersebut. Apakah sudah rinci atau belum? Jika belum rinci, mungkin akan terjadi bias data yang menyebabkan jawaban kita tidak terjawab dengan maksimal oleh AI tersebut. Oke, selanjutnya, apa yang salah dari tindakan Studi kasus itu ya? studi kasus? Untuk studi kasus yang pertama, itu adalah hal yang melanggar etika norma karena seorang guru adalah orang yang harus kita hormati dan sebagai orang tua kita di sekolah. Oke. Untuk yang kedua, studi kasus yang kedua merupakan sebuah pelanggaran berupa plagiarisme yang merupakan hal yang sangat dilanggar di dunia pendidikan. Oke. Baik. Selanjutnya, apa dampaknya bagi korban, pelaku, dan solusi edukatif apa yang bisa diberikan? Untuk studi kasus pertama, dampak bagi pelaku akan mengalami masalah emosional, potensi terlibat masalah sosial yang lebih luas, dan masalah-masalah lain yang mungkin terjadi. Iya. Untuk korban, biasanya mempunyai dendam dengan pelaku, memunculkan kemungkinan permasalahan dengan pelaku, dan mempunyai masalah kesehatan mental seperti depresi ataupun tidak percaya diri. Untuk studi kasus yang kedua berdampak pada pola pikir karena ingin semua serba instan tanpa harus berpikir, membuat penurunan kemampuan dalam berpikir dan hilangnya keterampilan. Itu adalah dampak dari plagiarisme jika kita menggunakan AI. Solusi edukatif apa yang bisa diberikan? Kita harus mulai melakukan edukasi terhadap dampak dan bahaya kepada siswa sekolah. Jika kita berlebihan menggunakan KA atau kecerdasan artifisial, ketergantungan terhadap KA yang dapat menimbulkan dampak negatif jika kita tidak dapat memanfaatkannya dengan bijak. Nah, ini adalah selanjutnya. Ini adalah contoh desain sederhana yang kita buat dengan AI, yang kita masukkan slogan bersatu kita teguh, bersatu kita
Gak bisa dikat, Pak. Oh, itu masih nganu ya, itu masih ada biasnya ya. Iya. Oke, nanti bisa diperbaiki lagi ya kira-kira. Gitu. Oke, lanjut. Sudah mungkin sampai di sini dari saya. Oke, baik, Saatnya- tepuk tangan buat Raffi dan kawan-kawan. Oke. Ada apa? Ada tanya jawab, kira-kira ada yang ingin bertanya atau ingin mengelaborasi, memberikan penguatan dan lain sebagainya untuk Mas Raffi, silakan. Monggo. Terkait dengan studi kasus pertama dari studi kasus tentang apa? Mas Raffi? Kita menyebar Fake ya. Foto salah satu guru di. Oke, kemudian yang kedua, itu universitas orang sesuatu itu biasanya dari dashboard tanpa membaca ulang, jadi langsung copy paste tadi ya. Sudah disampaikan juga dampaknya sama Mas Raffi, kemudian solusi tadi edukatif terkait dengan permasalahan tersebut. Monggo silakan, mungkin yang punya pendapat lain atau mungkin pengen memberikan penguatan tambahan terhadap Mas Raffi, silakan. Monggo. Mbak Gines mungkin sepakat dengan Mas Raffi? Oke, baik. Ada lagi? Mas siapa lagi? Mbak Eca mungkin dan kawan-kawan? Cukup? Kuat ya? Mbak Eca bikin apa? Pakai apa tadi? Gemini juga dengan dengan Cici. Ini tadi dengan Gemini dengan ChatGPT gimana hasilnya? ChatGPT itu mengambilkan banyak poin-poinnya, Pak. Lebih banyak poin-poinnya. Kemudian Penjelasannya tapi kurang. Nah, untuk Gemini itu lebih sedikit poinnya, tapi penjelasannya itu lebih panjang. lebih panjang. Oke, baik. Sudah? Nggak ada penguatan? Pertanyaan? Nggak ada ya? Saya pikir cukup lengkap apa yang disampaikan Mas Raffi tadi. Cuman nanti posternya nggak diperbaiki ya. Tadi ada promnya mungkin tadi ya. Promnya bisa di. Oke, beri applause yang luar biasa buat Mas Raffi. Oke, silakan. Silakan diakhiri kemudian ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih. Diskusi tadi sudah kita lakukan bersama ya, luar biasa. Kemudian presentasi juga tidak kalah luar biasanya. Kemudian berikutnya kita kesimpulan ya, apa yang kalian dapat atau kalian dapat simpulkan dari kegiatan belajar pada siang pagi hari ini. Silakan, monggo siapa yang ingin menyimpulkan, angkat tangan. Oke. Jasmine ya, silakan. Monggo. Berdiri nak. Nah, sip. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari pertemuan pada pagi hari ini adalah yaitu mengenai KA ya tadi ya Pak. Jadi kita sebagai siswa itu harus selalu memiliki etika dalam menggunakan KA ya. Karena kalau kita tidak berhati-hati dalam menggunakan KA pasti akan terjadi takut efek takut sosial yang baik, yang buruk negatif ya. Jadi menurut saya itu. Baik. Ada tambahan lagi? Cukup? Baik, luar biasa, tepuk tangan buat Mbak Jasmine ya. Oke, Mbak Jasmine bilang bahwa kalau menggunakan KA tetap harus sesuai dengan etika. Oke, ada lagi yang lainnya mungkin? Oke, Mas Sultan ya. Silakan berdiri Mas Sultan. Monggo. Gimana Mas Sultan? Melalui pembelajaran pada siang hari ini kita mendapatkan bahwa AI itu kita bisa mendapatkan dampak negatifnya. Contohnya bisa ketergantungan atau bisa kita bisa jadi malas. Gitu. Dan ada dampak berbahaya juga. Bisa ya contohnya itu tadi katanya ada foto guru yang disebar ke grup WhatsApp ya, itu bisa berbahaya. Ya itulah kesimpulannya. Oke, baik, artinya kita juga penggunaan KA yang tidak baik gitu ya atau tidak sesuai etika itu pasti punya dampak negatif, kira-kira begitu ya. Mulai apa tadi? Mulai ketergantungan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Mas Sultan. Silakan duduk. Oke, tepuk tangan buat Mas Sultan ya. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, luar biasa. Pak Jen juga memberikan apresiasi lebih kepada kalian ya. Kalian sudah mengikuti kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini dengan
sepenuh-penuhnya dengan kehadiran penuh gitu ya, dengan kesadaran penuh. Pak Jen terima kasih. Tapi ingat sekali lagi bahwa kegiatan pembelajaran hari ini tolong juga diaplikasikan di kehidupan kalian sehari-hari. KA sehebat apapun hanya tools, hanya alat ya. Itu yang perlu dipahami. KA jadikan referensi belajar, jadikan sebagai asisten belajar, bukan sebagai penentu segalanya. Paham ya? Oke, sekali lagi dalam menggunakan KA harus juga sesuai dengan etika. Jadi tidak boleh kita semata-mata membuat KA itu wes pokoknya sesuka hati kamu. Tidak boleh. Itu nggih? Oke, cukup nggih? Terima kasih sekali lagi. Oh ya, sorry. Mungkin ada yang ingin merefleksi kegiatan pada pagi hari ini, kegiatan belajar Ines ya. Oke. Silakan Ines. Iya, monggo. Ya, silakan Nes. Pengalaman saya pada pembelajaran kali ini tentu saja melalui diskusi bersama kelompok, saya jadi lebih memahami bahwa AI bukan hanya soal kecerdasan teknologi yang canggih, tetapi juga soal etika, tanggung jawab, dan pemanfaatannya secara bijak. Perasaan saya selama pembelajaran kali ini cukup senang dan sangat antusias sekali. Karena kita semua di sini dapat sama-sama belajar tentang cara menggunakan atau memanfaatkan kecerdasan artificial intelligence dengan baik. Materi yang saya dapatkan dari pembelajaran ini ada beberapa. Yang pertama, cara terbaik untuk menggunakan kecerdasan artificial intelligence dalam tugas sekolah. Yang kedua, membandingkan dan mengetahui perbandingan dari kedua kecerdasan artificial intelligence secara sekaligus. Yang ketiga, mengetahui dampak ketika kita menyalahgunakan KA di lingkungan sekolah. Manfaat yang akan saya teruskan di masa depan itu ada beberapa, Pak. Yang pertama, AI ini bisa menjadi alat bantu untuk menciptakan solusi yang kreatif dalam berbagai bidang, dari seni maupun sains. Yang kedua, banyak pekerjaan di masa depan nanti yang akan melibatkan AI. Pembelajaran ini memberi bekal awal untuk kita menghadapi tantangan dan peluang tersebut. Seperti itu, Pak. Terima kasih, plus buat Mbak Ines ya, luar biasa. Oke, refleksinya juga luar biasa terkait dengan kegiatan belajar pada pagi hari ini kita. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Jen aturkan kepada kalian semuanya. Kemudian kita akan ketemu lagi di minggu depan ya, tentu saja. Saya Pak Jen berharap teman-teman yang hari ini sakit sembuh ya, kemudian bisa ketemu dengan kita lagi belajar bersama gitu ya. Kalian juga tolong jaga kesehatan karena musimnya hujan ya, terus cuacanya dingin luar biasa. Gitu nggih. Nah, minggu depan kita akan belajar, tadi sudah saya spill dikit-dikit ke siapa tadi, Mbak Jasmine ya, tentang metode prompt. Jadi minggu depan untuk menghindari bias, maka kita akan belajar tentang bagaimana teknik nge-prompt dan yang baik gitu ya, teknik prompt untuk menghindari bias kecil mungkin atau bahkan meniadakan bias. Oke, gitu ya. Kita ketemu di minggu depan. Sekali lagi Pak Jen terima kasih. Mohon maaf sekali lagi apabila ada tutur kata, tutur bahasa, gestur yang kurang tepat di hati kalian semuanya. Oke. Sebelum kita mengakhiri, siapa yang pimpin doa? Silakan, monggo siapa? Konsultan, silakan Ton. Diri Ton, kita berdoa dulu Ton. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita dapatkan pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa bisa diakhiri. Baik, terima kasih Mas Sultan. Kita ketemu minggu depan lagi ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.